Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Di sini saya memenuhi requestnya para penonton ya. Ini penonton saya, dia minta rumus trafo 3 ampere dan 2 ampere. Ini rumus ini tuh sangat bagus sekali ya. Dan saya akan menjelaskan merek kawat email yang saya gunakan agar hasilnya itu maksimal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggulung sebuah trafo strum ikan VAC paling irit sedunia tapi bertenaga. Nah, ini saya pakai trafo 2 ampere. Nah, rumus ini bisa kalian aplikasikan di trafo 2 ampere dan 3 ampere. Untuk ukuran kawat primer, nah ini yang harus kalian tahu ya, harus kalian ingat. Kalau perlu ya dicatat lah. Untuk ukuran kawat primer yang saya gunakan untuk trafo 2 ampere atau 3 ampere itu ukurannya 1,2 mili. Itu untuk primer. Untuk primernya ya. Dan untuk ketebalan trafo yang saya gunakan ini adalah full coker. Kalau trafo-trafo kecil itu udah nggak usah ditipis-tipisin lagi ya. Langsung aja full coker. Itu sangat rekomendasi sekali. Nah, oke. Dan untuk merek kawat email yang saya gunakan ini mereknya Indian, merek Indian ya. Ini kualitasnya sangat bagus dibanding kawat Helnik atau Supreme. Tapi kalau di tempat kalian itu nggak ada kawat email yang merek Indian, adanya Helnik atau Supreme, kalian bisa gunakan yang Helniknya, yang merek Helnik. Kalau Supreme itu kurang bagus ya, bukannya jelek sih, tapi kurang bagus, hasilnya tidak begitu maksimal ya. Oke, jelas ya. Langsung saja kita gulung. Nah, kita awali dari sini ya. Dari sini, ini untuk kawat primernya. Ini disimak baik-baik cara penggulungannya dan jumlah lilitan ya. Dan jumlah lilitannya. Oke, kita gulung ya. Ini untuk primer. Untuk lilitan primer, untuk lilitan primer ini nggak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kalau terlalu banyak lilitan primer, itu tenaganya itu kurang ya. Kurang mengsuplai 12 volt itu kurang. Kalau terlalu sedikit juga bahaya. Mengapa? Karena transistor yang kita gunakan itu sangat bekerja terlalu keras ya. Terlalu bekerja keras. Kalau primernya sedikit, nah itu yang ditimbulkan transistornya gampang panas. Gampang panas kalau primernya terlalu sedikit. Dan untuk primer, lilitan primer yang saya gunakan itu 11 CT11 ya. Ini pelan-pelan saja agar kalian itu bisa langsung praktek. Kalau yang udah tahu ya nyimak aja. Nanti kita hitung sama-sama.
Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ya. 11 CT 11. Ini kita akhiri, kita potong ya. Ini untuk CT-nya. Untuk si CT primernya ini ya. Ini jumlah lilitan 11 CT11 itu pas-pasan ya. Sedang, nggak kurang dan nggak lebih, dan hasilnya itu maksimal. Di transistor nggak terlalu panas ya, cuman anget-anget doang. Dan untuk aki ini irit ya, paling irit sedunia. 11 CT11 ukuran kawat email 1,2 atau 1,3. Oke, lanjut kita lilit lagi kawat primer yang selanjutnya. Sangat rekomendasi sekali ya. Ini untuk aki-aki 10 ampere sanggup. Nggak apa-apa pakai aki 10 ampere. Kalau nggak ada aki 10 ampere, pakai aki 30 ampere gimana? Malah bagus. Malah lebih bagus. Nah, pelan-pelan saja ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hup. Wah, ini sudah 11 CT11. Untuk supaya lebih yakin lagi kita hitung ya. Kita hitung lagi. Ini kalau 11 ini 11 terus 11 ininya 10. Ya itu nggak boleh. Nanti transistornya panas sebelah atau berat sebelah ya. Ini kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini udah benar. Kita akhiri di sini. Kita jadikan primer. Nah, untuk kawan-kawan yang mau bikin, seumpamanya mau bikin yang tahan air, itu rahasianya gimana? Rahasianya itu ya dikasih serlak atau insulating furnace. Nah, kalau di tempatnya teman-teman itu nggak ada yang namanya serlak, kalian bisa menggunakan furnace atau pelitur kayu. Pelitur kayu itu nggak apa-apa. Kelebihannya itu kalau dikasih serlak, itu kalau ada kawat-kawat yang lecet ya, yang tidak kita ketahui secara langsung, dia akan tertutup oleh serlak. Selain merapatkan, dia juga mencegahnya adanya kebocoran pada
kawat email atau trafo kita. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita beri isolasi bakar. Kita beri isolasi bakar lagi. Kalau nggak ada alat penggulungan seperti ini ya manual saja, tidak masalah. Manual malah lebih bagus. Karena yang gulung jelas lebih teliti sekali. Dan untuk merek kawat email itu harus diperhatikan ya, jangan asal-asalan pakai kawat email. Nah, nanti hasilnya kurang maksimal. Itu kalau kawat email KW-KW yang digunakan itu nanti efek sampingnya ada pada trafo dan transistor. Tegangan pun tidak maksimal. Sangat rekomendasi sekali kalau kalian menggunakan merek kawat email Indian. Kalau nggak ada ya pakai Helnik. Kalau nggak ada Helnik ya terpaksa lah pakai Supreme. Nah, ini saya beri insulating varnish atau serlaknya. Ini agar tahan air. Ini walaupun trafonya direndam sama alat-alatnya itu tidak ada yang bocor pada primer maupun sekunder apabila diberi serlak. Seperti itu ya masih. Nah, sekarang kita tunggu serlaknya sampai kering dulu ya. Kalau udah kering, kita lanjut di penggulungan feedback dan jumlah feedback yang strong untuk trafo 2 ampere dan 3 ampere. Ini sangat cocok untuk kawan-kawan yang males nggendong aki-aki besar. Nah, pakai cara ini itu sangat rekomendasi sekali. Intinya yang niru tutorial ini ya nggak akan kecewa lah, karena kebanyakan yang belajar di channel saya Irfansyah strom ikan itu semuanya udah jadi perakit, udah jadi penjual strom ikan. Yang belajar sama saya itu ya kadang masih bertanya juga, dan rumusnya itu seperti apa. Nah, ini saya kasih ilmu lagi ya, agar kawan-kawan yang belum begitu paham atau mengerti bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu lagi. Pokoknya di channel ini tuh selalu berbagi ilmu dengan ikhlas ya. Pokoknya sangat-sangat real dan jelas. Nah, ini kalau untuk kertas prespannya itu ya usahakan pakai yang anti panas. Jangan pakai kertas prespannya itu bungkus nasi. Nah, itu tidak rekomendasi ya. Ini di toko-toko spare part kawat email itu banyak yang jual ya. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada, kawan-kawan di sana itu bisa pakai solasi diko. Kalau nggak ada solasi diko ya pakai kertas semen pun nggak masalah. Karena kalau kertas semen itu tahan air dia.
nggak gampang sobek. Jangan pakai buku. Oke bosku, sekarang lanjut di penggulungan feedbacknya. Nah, ini dia ya. Ini saya menggunakan kawat email yang berukuran 06 atau 07. Nah, ini untuk merek kawatnya masih sama ya. Di sini saya menggunakan merek kawat Indian. Itu saya sangat langganan sekali sama kawat email merek Indian ya. Karena hasilnya itu nggak pernah mengecewakan. Oke, untuk jumlah feedbacknya, nah nanti kita lihat sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Kita kasih solasi bakar lagi. Sebenarnya membuat strom ikan itu trafonya itu nggak harus besar. Nggak harus 5 ampere. Itu nggak harus ya. Kalau ada yang 3 ampere ya pakai 3 ampere aja. Kalau nggak ada yang 3 ampere ya pakai 2 ampere. Nggak masalah. Kalau yang kecil aja udah jos, ngapain cari yang besar ya, yang susah-susah dicari itu ngapain? Nggak perlu. Kalian cukup mengikuti tutorial ini, insya Allah kalau yang benar-benar nyimak, itu ya, insya Allah langsung berhasil ya. Salah-salah nanti malah jadi perakit juga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tujuan saya di channel ini tuh memang berbagi ya. Belak-belakan. Nggak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Nah, seperti ini cara pelilitan feedbacknya. Kita awali dari sini. Jelas ya? Oke, langsung saja kita gulung. Pelan-pelan ya. 1. Tuh, ini kurang rapat. Sorry. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8 hub. Di sini saya pakai 8 lilit untuk feedback. 8 lilit untuk feedback. Ini feedbacknya bisa pakai 6 atau 7 ya, sampai 10. Tapi di sini saya makainya 8. 8 aja itu udah strong. Nah, kita lipat ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang yakin, kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah pas ya. 8. Kita beri isolasi bakar. Ini kalau yang masih awam, belum tahu cara gulung sepul setrum ikan VAC, MOSFET atau VAC TR, kalau ngelihat tutorial ini tuh langsung bisa praktek ya. Ini karena saya menjelaskannya itu dengan jelas, menjelaskan sekaligus langsung praktek ya, bukan hanya sekedar teori-teori saja. Oke, kita gulung lagi. Nah, yang penting itu ukuran kawat primer dan feedback itu tidak boleh sama, harus beda, dan harus besar primer ketimbang si feedbacknya itu. Mengapa? Karena kalau feedback sama primer ukurannya sama besar, itu dia akan ngedrop dan tak bertenaga, sangat jelek. Kalau untuk cara merakit ya, tutorial cara merakit dari awal itu saya rasa di video saya sebelumnya itu sudah ada. Kalian tinggal tengok aja. Dan ukuran kawat sekunder yang bagus itu berapa jumlah lilitan dan ukuran kawatnya ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita akhiri ya. Kalau kurang yakin ya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah pas. Kita beri perekat dulu.
Nah, kita tekuk ke bawah. Ini untuk feedback. Nah, jangan lupa kita beri solasi bakar lagi. Nah, ini sudah jadi untuk primer dan feedback. Ini udah jadi ya. Oke, jangan lupa kita kasih insulating varnish-nya. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk sekunder. Untuk kawat sekunder, kawan-kawan di sana bisa pakai ukuran kawat 04 ya, 04 atau 05. Kalau ada yang ngomong drop, nah itu salah. Dia tidak akan drop. Tidak akan drop ya. Kita ngimbangi si primer. Kalau sekundernya kebesaran, untuk voltnya itu kurang. Dan ikan itu butuh ampere dan volt. Ampere dan volt harus imbang. Kalau nggak imbang nanti cuma diketawain aja sama ikannya itu. Cuma loncat terus lari, nggak kena. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal melilit si sekunder. Untuk pelilitan sekundernya kita awali dari sini ya. Nah, dari sini ke sini nih. Nah, kita tekuk seperti ini. Nah, baru kita lilit ke bawah. Dan seterusnya, seperti itu ya. Untuk hitungan-hitungannya untuk sekunder, di sini saya tidak menggunakan hitungan. Karena ini trafo setrum ikan ya, bukan trafo PLN. Kalau trafo PLN, nah kita wajib menggunakan hitungan. Nah, itu kalau untuk trafo PLN, kalau hitungannya nggak bisa, nggak pas, trafo akan terbakar. Kalau nggak gitu ya kilometernya jeplak. Tapi kalau strum ikan terserah kalian mau pakai berapa sub. Kalau untuk saya rekomendasinya itu full coker atau sedapatnya trafo. Selagi besi kerennya ini bisa masuk, gulung saja terus sampai benar-benar pas, jangan kurang. Hanya seperti itu ya. Oke, semoga kawan-kawan di sana itu bisa paham ya. Kalau untuk pelilitan sekundernya itu sangat mudah. Dan yang sangat jarang diketahui para penonton yang baru-baru belajar atau yang masih awam itu cara melilit si primer sama
si feedback. Kalau sekundernya kita awali seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini ke bawah, terus ke atas lagi, ke bawah, atas, bawah, atas, bawah. Sampai sekiranya kern ini masih bisa masuk. Oke, hanya seperti itu tutorial dari saya malam ini. Semoga yang nyimak bisa memahaminya ya. Oke, saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.